Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma assalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaqa. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat salah satu tema penting yang harus diketahui oleh setiap kita yang ingin berbicara tentang Islam. Yang harus diketahui oleh setiap kita yang beragama Islam, yang mencintai Islam, yang dalam kehidupan sehari-hari berbicara tentang Islam. Karena tema yang akan kita bicarakan ini menyangkut tentang ruh daripada agama Islam itu sendiri. Maka bisa kita bayangkan betapa pentingnya tema yang akan kita bicarakan, sama seperti pentingnya ruh bagi jasad manusia. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tujuan-tujuan syariat atau dikenal dengan istilah maqasid syariah. Perlu kita ketahui, ini sebagai pendahuluan, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah melakukan sesuatu itu tanpa tujuan. Segala sesuatu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud dan rahasia yang cukup besar. Termasuk salah satunya adalah menurunkan syariatnya kepada umat manusia. Ada tujuannya. Sama seperti Allah menurunkan hujan misalnya, itu jelas tujuannya untuk memakmurkan atau menghijaukan rerumputan supaya tumbuh-tumbuhan mendapatkan pasokan air. Begitu juga manusia dan hewan, jelas ada tujuannya. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan malam dan siang hari. Tentu ada tujuan. Kenapa tidak Allah jadikan 24 jam semuanya malam atau 24 jam semuanya siang hari? Ada tujuan yang disimpan dan rahasia yang dibalut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik setiap penciptaan, di balik setiap perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin kita bahas pada pertemuan hari ini adalah tujuan daripada Allah menurunkan syariat Islam. Setelah kita meyakini bahwasannya syariat Islam Allah turunkan pasti ada tujuannya. Namun perlu kita garis bawahi bahwasannya tujuannya itu bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam ilmu akidah, dalam ilmu tauhid, di sana kita sudah selesai membicarakan bahwasanya Allah itu bersifat qiyamuhu binafsih. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada zat selain dirinya. Artinya Allah Maha Kaya, Allah tidak perlu melakukan sesuatu
untuk mendapatkan feedback dan manfaat kepada zatnya yang mulia itu. Maka jika mustahil tujuan diturunkan syariat Islam itu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka pilihan yang tersisa adalah bahwasanya Islam itu diturunkan untuk kepentingan umat manusia. Iya, kita mengatakan untuk umat manusia karena Islam diturunkan untuk umat manusia, bukan binatang dan bukan untuk tumbuh-tumbuhan. Setiap perbuatan itu kepentingannya itu selalu ada kemungkinan kembali kepada dua pihak. Pihak yang melaksanakan atau pihak yang menjadi objek daripada perbuatan tersebut. Maka telah sampailah kita bahwasanya syariat Islam itu Allah turunkan dengan maksud tertentu, dan maksud tertentu itu adalah untuk kepentingan umat manusia. Kemudian kita melangkah pada poin selanjutnya. Apa itu kepentingan? Kita mengatakan bahwasanya syariat Islam diturunkan untuk kepentingan umat manusia. Lantas pertanyaannya, apa itu yang disebut dengan kepentingan secara ilmiah? Dalam bahasa Arab, kepentingan ini diistilahkan dengan kata al-maslahah. Yang disebut dengan maslahat adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan kepentingan bagi umat manusia atau menghindarkan umat manusia tersebut dari kemudaratan. Itu disebut dengan kemaslahatan manusia. Kapan sesuatu dianggap memiliki maslahat bagi manusia? Apabila dia itu dapat menjemput, dapat mendatangkan keuntungan dan kepentingan bagi umat manusia atau menghindarkannya dari kemudaratan. Itu disebut dengan al-maslahat. Jadi syariat Islam yang tadi kita katakan bahwasanya diturunkan untuk kepentingan manusia, untuk kemaslahatan manusia, maka bisa kita tarik kesimpulan lainnya bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam adalah untuk mendatangkan segala sesuatu yang berbentuk manfaat dan kepentingan bagi umat manusia atau menghindarkannya daripada kemudaratan. Inilah tujuan umum daripada Allah menurunkan syariat Islam. Namun apabila kita ingin merincikan lagi, kita ingin membedah tujuan umum tersebut ke dalam partikel-partikel tujuan yang lebih spesifik dan detail, maka dengan melihat hukum-hukum Islam, tentunya ini yang melihat bukan kita, ini yang melihat tentu para pakar hukum Islam, yaitu para ulama, para mujtahidin. Mereka setelah melihat sekian banyak hukum-hukum Islam, setelah melihat setiap detail, setiap partikel-partikel daripada hukum Islam, mereka mengambil kesimpulan bahwasanya ada 5 tujuan pokok daripada pensyariatan Islam. 5 tujuan pokok yang menjadi tujuan diturunkannya syariat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menggarisbawahi
maksud di sini adalah tujuan turunan di bawah tujuan utama yang tadi kita sampaikan, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia. Untuk penjabaran yang lebih luas, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan syariat, tadi kita mengatakan ada yang namanya tujuan umum, yaitu kemaslahatan manusia. Dan kemudian kita mengatakan di bawah tujuan umum tersebut ada tujuan-tujuan turunan. Dan tujuan-tujuan turunan ini ditemukan oleh para ulama setelah melihat sekian banyak hukum-hukum Islam, itu mengerucut pada 5 tujuan turunan. Tujuan yang pertama adalah untuk menjaga agama manusia. Yang kedua, untuk menjaga nyawa manusia. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga akal manusia. Yang keempat, untuk menjaga keturunan manusia. Dan yang kelima, untuk menjaga harta. 5 tujuan pokok diturunkannya syariat Islam. Yaitu, kita ulangi, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta yang dimiliki oleh manusia. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, kenapa bisa mengerucut pada 5 tujuan ini? Jawabannya adalah, hal ini disebabkan karena kebutuhan pokok umat manusia itu pada dasarnya adalah 5. Kebutuhan pokok manusia ada 5. Apa itu 5? Yang pertama, agama. Kedua, nyawa. Ketiga, akal. Keempat, keturunan. Dan kelima, harta. Ini adalah kebutuhannya manusia. Tanpa 5 hal ini, maka manusia ini tidak akan bisa bertahan hidup sebagaimana layaknya manusia. Maksudnya, tanpa 5 hal ini, maka manusia itu akan turun dari derajatnya sebagai manusia untuk menempati derajatnya binatang. Artinya, manusia bisa saja hidup dan bertahan tanpa 5 hal pokok ini, akan tetapi dia itu tidak akan hidup sebagai mana manusia. Dari 5 kebutuhan pokok manusia yang kita sebutkan tadi, 4 diantaranya barangkali jelas manusia membutuhkan dan manusia menggantungkan hidupnya, menggantungkan keberlangsungan hidupnya itu pada 4 hal tersebut, yaitu nyawa, kemudian akal, kemudian keturunan, kemudian harta. Itu dengan mudah ditangkap oleh pikiran dan akal kita bahwasanya manusia benar membutuhkan 4 hal ini. Namun pertanyaannya, dan ini mungkin tidak dengan mudah bisa ditangkap oleh akal kita, apakah manusia butuh kepada agama? Bukankah di luar sana banyak sekali orang-orang dan masyarakat-masyarakat yang mereka bisa eksis, bisa hidup, bisa bahkan membangun peradaban yang lebih bagus, tapi nyatanya mereka tidak beragama. Maka pertanyaannya sekali lagi, benarkah manusia itu membutuhkan kepada agama? Jawabannya iya. Kenapa butuh agama?
Karena itu kembali kepada tabiat manusia sendiri yang merupakan makhluk sosial. Artinya manusia itu secara tabiat mereka harus hidup berdampingan dengan manusia yang lainnya. Hal itu disebabkan oleh karena manusia tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya itu seorang diri, tanpa ada peran dan dibantu oleh manusia yang lainnya. Maka berangkat dari kebutuhan itu, maka manusia itu harus tinggal bersama, tinggal secara berkelompok, tinggal secara bermasyarakat, tinggal di antara manusia-manusia lain yang juga barangkali membutuhkan sesuatu yang ada pada manusia yang ini. Maka karena tabiat manusia adalah makhluk sosial dan mereka harus tinggal di satu tempat secara bersamaan, maka tentu harus ada aturan-aturan, harus ada norma-norma, harus ada batasan-batasan, harus ada koridor-koridor, harus ada pagar-pagar yang bisa mengatur hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Karena kita tahu bahwasanya manusia itu punya keinginan dan manusia yang lainnya juga punya keinginan, dan keinginan itu barangkali dan bisa dipastikan satu saat akan saling bertabrakan. Maka ketika keinginan ini silang, bertemu di satu titik yang tidak bisa dipisahkan, maka kita membutuhkan kepada hukum, butuh peraturan, butuh kepada norma-norma untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Secara singkat, manusia yang hidup secara berkelompok karena mereka adalah makhluk sosial membutuhkan kepada hukum dan peraturan. Maka kebutuhan hukum inilah yang membuat manusia itu membutuhkan kepada agama. Karena agama itu adalah kumpulan daripada peraturan yang terdiri dari perintah-perintah dan larangan-larangan. Hanya itu yang disebut dengan agama. Namun barangkali kita akan mengatakan benar bahwasanya manusia membutuhkan kepada peraturan dan hukum. Tapi kenapa harus hukum agama? Bukankah manusia sanggup membuat hukum sendiri? Iya, jawabannya benar. Benar bahwasanya manusia sanggup membuat hukum sendiri. Buktinya hari ini undang-undang negara, undang-undang yang mengatur hubungan antar anggota dalam satu organisasi, hukum dan norma-norma yang mengatur bagaimana satu negara berhubungan dengan negara lainnya, itu hampir semuanya dibuat oleh akal manusia. Hanya sebagian saja di antara hukum-hukum tersebut yang diadopsi dari agama. Jadi pertanyaannya, benar bahwasanya manusia butuh kepada hukum, tapi itu tidak membuat serta-merta mereka membutuhkan agama. Kenapa? Karena ada tawaran hukum lain selain daripada hukum agama, yaitu hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Nah, pertanyaan ini harus dijawab dengan pembuktian sejarah. Sejarah membuktikan bahwasanya hukum yang dibuat oleh manusia itu tidak pernah sanggup menjawab dan mengatur manusia itu sendiri. Artinya, sejarah telah mencatat bahwasanya hukum yang dibuat oleh manusia telah mengalami sekian banyak kegagalan dalam mengatur pola hidup manusia. Maka berangkat dari itu, pilihannya adalah kita harus mengambil hukum yang belum pernah terbukti gagal dalam mengatur hidup manusia, yaitu hukum agama. Kenapa hukum agama belum pernah terbukti gagal dalam mengatur pola kehidupan manusia? Tentu jawabannya sangat mudah. Itu kembali kepada perbedaan sumber hukum, perbedaan
pencipta hukum sendiri. Jika undang-undang yang mengatur negara kita itu dibuat oleh orang-orang yang kita pilih untuk membuat undang-undang, orang-orang legislatif, mereka lah yang membuat undang-undang, mereka lah sumber hukum, dan mereka adalah manusia yang mempunyai keterbatasan. Ini yang membedakan antara hukum yang ditelurkan oleh orang-orang pintar tersebut dengan hukum yang diturunkan dari langit. Hukum yang diturunkan dari langit, sumber hukumnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Ini yang menyebabkan hukum hasil produksi langit itu tidak pernah gagal dalam mengatur pola kehidupan manusia. Bagaimana tidak? Karena hukum yang diturunkan dari langit itu adalah diciptakan oleh pihak yang justru dialah yang menciptakan manusia itu sendiri. Tentu peraturan penggunaan yang dikeluarkan oleh pabrik yang menciptakan sebuah merek mobil, katakanlah Toyota, jika peraturan penggunaannya itu dikeluarkan oleh pabrik Toyota itu sendiri, maka itu akan lebih kuat, akan lebih sempurna dibandingkan dengan peraturan penggunaan yang dibuat oleh orang yang tidak ada hubungannya dengan proses pembuatan mobil Toyota itu sendiri. Nah, inilah yang membuat pada akhirnya tidak ada pilihan lain selain kita mengambil hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun dari langit. Maka izinkan saya menarik kesimpulan penjelasan yang barangkali sedikit berputar-putar ini, bahwasanya kita tadi berangkat dari pertanyaan apakah manusia butuh kepada agama? Jawabannya iya. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial, mereka hidup secara berkelompok, dan jika manusia hidup berkelompok tentu akan terjadi perselisihan kepentingan, dan perselisihan kepentingan ini harus diatur dengan hukum, dan hukum yang terbaik itu adalah hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelaslah bahwasanya manusia itu membutuhkan agama. Kemudian poin penting terakhir adalah kita kembali lagi ke awal, bahwasanya agama diturunkan untuk kepentingan manusia. Itu adalah tujuan umum, dan tujuan umum ini mengerucut kepada 5 tujuan turunan, yaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Inilah 5 tujuan utama daripada diturunkannya syariat Islam. Maksudnya apa? Artinya kita sedang berbicara tentang keajaiban hukum Islam. Artinya bagaimana kita mendapati hukum yang begitu banyak, hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tarik benang merah, kita tarik benang kesimpulan, ternyata pada akhirnya kita menemukan hukum-hukum itu justru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan kita. Ini menarik. Menarik dalam artian jika kita memahami hal ini, maka barangkali akan memudahkan kita untuk melaksanakan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan membangkitkan semangat dalam diri kita untuk mempraktekkan norma-norma yang diturunkan dari langit itu. Kenapa? Karena kita telah meyakini dan mengetahui ternyata semuanya itu adalah bukan hukum untuk memberatkan kita, akan tetapi adalah hukum-hukum untuk kepentingan kita dan manusia yang lainnya. Untuk membuktikan bahwasanya benar Islam itu menurunkan hukum-hukumnya untuk kepentingan manusia, maka mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga
5 hal pokok manusia yang kita sebutkan tadi. Kita mulai dari agama. Kita akan melihat bagaimana Allah menurunkan sejumlah hukum dengan tujuan untuk menjaga agama, yang mana agama itu adalah kebutuhan pokoknya umat manusia. Agama dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga 4 kepentingan pokok manusia yang lainnya dijaga dengan melalui 2 dimensi. Dimensi yang pertama, Allah menciptakan dulu. Dimensi yang pertama, Allah menurunkan sejumlah hukum untuk supaya agama itu menjadi ada. Dimensi yang kedua, setelah agama itu ada, maka Allah menurunkan sejumlah hukum untuk memelihara agama itu sendiri. Dan ini berlaku juga pada nyawa, berlaku pada akal, berlaku pada keturunan, dan berlaku pada harta. Artinya Allah dalam memelihara 5 hal pokok manusia ini, Allah jaga melalui 2 dimensi. Yang pertama, katakanlah, kita sebutlah dengan istilah dimensi ijad, artinya penciptaan, menjadikan 5 hal pokok manusia itu menjadi ada. Kemudian selanjutnya dimensi pemeliharaan atau al-hifz dalam bahasa Arab. Dimensi penjagaan. Jadi kita melihat bagaimana begitu hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya memelihara, akan tetapi juga menciptakannya terlebih dahulu. Karena secara akal memang seharusnya begitu. Karena sesuatu itu diciptakan, dijadikan ada, kemudian baru dipelihara. Baik, kita mulai dari agama. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan agama itu ada di antara kalangan umat manusia? Salah satunya adalah dengan Allah menurunkan para rasul. Tujuan diturunkan para rasul dan para nabi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia akan agama. Tanpa diutus para rasul, maka kebutuhan manusia akan agama itu tidak akan terpenuhi. Karena agama itu adanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umat manusia tidak bisa serta-merta menerima agama itu secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak bisa? Itu jawabannya ada di pembahasan ilmu akidah, ilmu tauhid, di sana pembahasannya. Maka karena manusia tidak bisa menerima langsung agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkanlah para rasul untuk menyampaikan risalah dari langit itu, yang salah satunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah agama itu ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan beberapa hukum, beberapa syariatnya untuk menjaga eksistensi daripada agama itu. Ini yang kita sebut dengan dimensi pemeliharaan. Seperti apa? Ada banyak syariat, ada banyak hukum yang tujuannya untuk menjaga agama. Salah satunya adalah perintah bagi kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu tujuannya supaya agama ini tetap eksis dan tetap ada. Kemudian juga ada perintah untuk memerangi orang-orang yang menghalangi usaha kita untuk mendakwahkan Islam. Ini perlu kita ketahui bahwasanya kita diizinkan untuk memerangi kaum yang mencoba menghalau usaha-usaha dakwah kita untuk menyampaikan Islam. Dan inilah alasan daripada perluasan wilayah Islam pada masa Rasulullah dan juga pada para masa sahabat dan pada masa-masa zaman-zaman keemasan Islam. Kenapa Islam membolehkan umat muslimin memerangi negara lain?
melakukan perluasan wilayah itu atas dasar kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam untuk menyebarkan dakwah. Perintahnya kalau kita sederhanakan mungkin akan menjadi seperti ini. Artinya seolah-olah Allah mengatakan, wahai umat Islam, sebarkanlah dakwah kepada umatku yang lainnya. Sebarkan dakwah, jangan paksakan, sampaikan saja. Perihal nanti apakah mereka akan menerima atau menolaknya, itu bukan lagi tanggung jawab kalian. Tugas kalian adalah menyampaikan Islam. Dan seolah-olah Allah mengatakan, dan apabila ada di antara hambaku yang memblokade jalan, yang menutup pintu rumahnya, yang menutup perbatasan negaranya, tidak mengizinkan supaya agamaku itu disampaikan, saya ingin memberikan catatan disampaikan, bukan dipaksakan, maka aku izinkan untuk diperangi. Seolah-olah Allah mengatakan demikian. Di mana Allah mengatakan itu? Dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menegaskan hal ini. Tapi tentu kita tidak punya cukup waktu untuk membacakan ayat-ayat dan hadis tersebut satu persatu. Ini tujuannya apa? Tujuannya, kenapa diperintahkan untuk diperangi orang yang tidak mau membukakan jalan untuk dakwah? Diperangi dengan tujuan menjaga agama yang merupakan kebutuhan utama daripada umat manusia. Kemudian juga ada hukum lainnya dalam Islam, hukum untuk membunuh orang yang keluar dari Islam. Orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Itu ada hukum dalam Islam untuk dibunuh. Kita hanya berbicara hukumnya saja. Pertanyaannya, kenapa harus dibunuh? Nah, disinilah fungsi daripada kita mendengarkan dan mempelajari materi hari ini. Tujuannya adalah untuk menjaga agama, eksistensi agama. Kenapa dibunuh? Memang secara kasat mata itu terlihat pemaksaan, terlihat itu seperti kemudaratan bagi manusia. Tidak, itu pada dasarnya adalah tujuannya untuk memenuhi kebutuhan utama manusia, yaitu agama. Kemudian yang kedua, nyawa. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi nyawa umat manusia? Pertama dengan menciptakan nyawa itu harus tetap ada, yaitu dengan beberapa hukum yang Allah turunkan dengan tujuan menjaga eksistensi daripada nyawa manusia itu sendiri. Misalnya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia untuk makan dan minum. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah. Itu tujuannya supaya nyawa kita itu tetap terjaga dan tidak binasa. Juga dalam Islam ada sejumlah hukum-hukum, ada peraturan-peraturan yang membuat manusia bisa memiliki kebutuhan-kebutuhan utamanya seperti makanan dan lain sebagainya. Bagaimana itu? Dengan Allah turunkan cara jual beli, hukum jual beli. Apabila tidak sanggup dibeli, Allah menurunkan hukum simpan pinjam. Allah menurunkan hukum pinjaman. Apabila tidak bisa kita dapatkan kebutuhan dengan pinjaman, maka Allah menurunkan hukum jaminan dan lain sebagainya. Tujuannya adalah supaya manusia itu bisa mendapatkan kebutuhan utamanya, kebutuhan jasadnya. Supaya apa? Supaya nyawanya itu terjaga. Itu dari dimensi ijad. Agar supaya nyawa manusia itu ada. Sedangkan di sisi penjagaan, setelah nyawa itu ada, kemudian dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan disyariatkan berbagai hukum dengan tujuan supaya terjaga nyawa manusia.
Di antaranya adalah Allah mengharamkan bunuh diri. Itu jelas dalam Islam, kita tidak punya hak untuk mengambil nyawa kita sendiri. Karena meskipun nyawa itu bersemayam dalam tubuh kita, namun perlu kita yakini bahwasanya nyawa itu bukan milik kita. Bahkan tubuh ini bukan milik kita. Jadi kita tidak punya kewenangan untuk mencabut nyawa kita sendiri. Itu tidak boleh. Makanya diharamkan bunuh diri. Kemudian juga diharamkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa mendatangkan kemudaratan bagi badan kita. Apa saja yang dapat mendatangkan kemudaratan. Kemudian juga Allah mensyariatkan, ada dalam Islam itu yang disebut dengan hukum qisas. Artinya satu orang yang membunuh orang lain, maka ganjarannya itu harus dibunuh. Satu orang yang memotong tangan atau kaki orang lain, maka ganjarannya, hukumannya adalah tangan dan kakinya yang harus dipotong. Itu disebut dengan qisas. Tujuannya apa? Supaya tidak ada orang-orang yang dengan semena-mena bisa bertindak secara pidana terhadap orang lain tanpa ada alasan yang membolehkannya. Supaya tidak terjadi pembunuhan. Sehingga umat manusia itu nyawanya itu terjaga. Ini yang kedua, cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga nyawa manusia. Kemudian yang ketiga, akal. Untuk menciptakan akal, maksudnya setelah Allah memberikan akal, yang akal itu tumbuh dan berada dalam tubuh manusia itu berbarengan dengan proses pertumbuhan tubuh manusia, maka supaya akal itu bisa digunakan, supaya ada, supaya eksis, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Maka ada ucapan yang mengatakan utlubul ilma walau bisin, ya, tuntutlah ilmu walau sampai ke Cina. Tujuannya itu apa? Supaya akal itu bisa digunakan, supaya akal itu eksis. Kemudian setelah akal itu ada, bagaimana Allah pelihara? Dengan menurunkan sejumlah syariat untuk menjaga akal. Salah satunya adalah diharamkannya minuman khamar, karena dia memabukkan, karena dia bisa melemahkan akal atau melumpuhkan beberapa fungsi daripada akal yang merupakan hal paling berharga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya khamar, juga hal-hal lainnya yang dapat merusak akal manusia. Ini yang ketiga, yaitu akal. Kemudian yang keempat adalah keturunan. Supaya keturunan manusia ini ada, Allah menurunkan hukum nikah. Ya, tanpa ada pernikahan, maka umat manusia itu tidak akan punya keturunannya. Kemudian setelah keturunan itu ada, maka untuk menjaga keturunan itu, Allah menurunkan sejumlah syariat yang lainnya. Salah satunya adalah dengan diharamkannya berzina. Karena dengan berzina itu bisa mengancam keberlanjutan keturunan manusia. Karena biasanya anak hasil perzinaan itu tidak akan mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tuanya. Dan itu dapat membahayakan keberlangsungan daripada keturunan manusia. Dan inilah yang terjadi di barat hari ini, di mana mereka punya budaya yang ingin dipopulerkan dan ingin kita mengikuti mereka, yaitu budaya child free. Jadi menikah tapi tanpa anak. Sebenarnya yang ditakutkan oleh mereka itu adalah bukan punya anak, akan tetapi setelah punya anak itu tidak akan ada yang bertanggung jawab. Kenapa mereka punya ketakutan seperti itu? Karena mereka tidak punya agama, karena mereka tidak punya syariat, karena mereka tidak punya aturan yang mewajibkan seorang ayah itu untuk menafkahi anaknya, untuk menafkahi istrinya.
Berbeda dengan Islam. Islam itu seorang ayah itu bisa saja ditangkap dan dipenjara, diberikan hukum apabila dia tidak memberikan nafkah yang cukup untuk anak dan istrinya. Nah, diharamkan berzina karena itu berbahaya untuk keberlangsungan umat manusia. Dan juga diharamkan untuk menuduh orang lain berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi. Kenapa? Karena itu dapat mengancam kehormatan seorang manusia. Ketika kehormatan yang berhubungan dengan keturunan, maka jika keturunannya, kehormatannya sudah diragukan, maka anak yang dilahirkannya pun nanti akan diragukan. Apakah dia itu berasal dari orang tuanya yang sah, dari ayahnya yang saat ini, atau mungkin dari laki-laki yang lain. Dan itu sangat berbahaya bagi garis keturunan keluarga tersebut. Makanya diharamkanlah al-qadhaf. Qadhaf itu artinya menuduh orang lain berzina tanpa mendatangkan bukti yang cukup. Kenapa ada hukum ini? Untuk menjaga keturunan manusia. Kemudian yang terakhir, harta. Supaya manusia itu punya harta, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk bekerja, untuk mencari harta supaya harta itu ada. Kenapa diperintahkan? Karena harta itu adalah kebutuhan daripada umat manusia. Jadi Islam itu tidak seperti agama lainnya yang mengharamkan untuk mencari nafkah, mencari kebutuhan hidup, tidak. Islam itu adalah agama tabi'ah, agama yang mencukupi segala kebutuhan tabiatnya manusia. Nah, kemudian setelah harta itu ada, kemudian Allah jaga. Bagaimana Allah jaga? Dengan menurunkan juga hukum-hukum yang tujuannya untuk menjaga harta manusia. Misalnya seperti diharamkannya mencuri. Dan bagi orang yang mencuri, dia akan dikenakan hukuman potong tangan. Tujuannya apa? Supaya tidak ada orang yang berani menyentuh harta orang lain. Supaya harta-harta manusia ini aman disimpan tanpa perlu dikhawatirkan akan diambil oleh orang lain. Juga diantara untuk menjaga harta manusia itu ada hukum apabila kita merusak harta orang lain atau kita menghilangkan barang orang lain tanpa alasan yang diterima oleh syariat, maka Islam itu mewajibkan kita untuk menggantinya. Tujuannya apa? Supaya harta kita itu tidak hilang begitu saja, tidak hilang oleh orang-orang yang tidak mau mempertanggungjawabkan amanah. Nah, jadi inilah 5 daripada tujuan utama diturunkannya syariat, tujuan utama daripada Allah memberikan kepada kita berbagai hukum-hukum, berbagai syariat-syariat, berbagai aturan-aturan. Tujuan itu semua adalah untuk menjaga 5 kebutuhan pokok manusia, yaitu menjaga agama, kemudian menjaga nyawa, kemudian menjaga akal, harta, dan keturunan. Maka di akhir pembahasan ini, mari kita tarik apa manfaatnya kita belajar tentang tujuan-tujuan syariat atau maqasid syariat. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Dengan kesadaran kita bahwasanya Allah menurunkan berbagai hukum itu justru ternyata bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk kepentingan kita. Juga untuk menumbuhkan rasa semangat kita dan rasa kesadaran kita untuk terus melaksanakan hukum-hukum Islam. Tentunya ini akan mampu meningkatkan gairah kita dalam melaksanakan, dalam menaati hukum-hukum Islam setelah kita mengetahui ternyata semuanya itu adalah berhulu, tujuan dasarnya itu adalah untuk kepentingan manusia. Mungkin saya lupa menyebutkan di awal tadi, bagaimana dengan perintah sholat? Bagaimana dengan perintah puasa, zakat? Apakah itu untuk kepentingan manusia? Iya, itu untuk kepentingan manusia. Karena agama kita mengatakan bahwasanya ada dunia lain yang akan kita berpindah ke sana setelah alam dunia ini.
baik itu alam barzakh, alam kuburan, ataupun alam hari kiamat. Nah, di kedua alam yang akan kita temui nanti, itu membutuhkan bekal. Tidak mungkin kita berangkat ke dua alam tersebut tanpa membawa bekal apapun. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata tidak hanya membekali kita dengan bekal yang kita butuhkan di dunia ini, tapi Allah turunkan syariat supaya kita punya bekal nanti ketika berpindah ke alam yang lainnya. Makanya ada sholat, ada puasa, ada zakat. Itu semua adalah hal-hal yang akan kita persiapkan, bekal yang kita kumpulkan untuk kita bawa ke alam barzakh ataupun ke yaumil qiyamah. Nah, jadi demikianlah akhir daripada materi maqasid syariah. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat dan besar harapannya untuk disebarkan kepada orang-orang yang lainnya supaya manfaat ini terus berlanjut dan bisa diketahui oleh orang banyak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.